Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan sesi berikutnya dari mata kuliah kita. Tapi sebelumnya mari kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Semoga pertemuan kali ini berjalan lancar dan bisa memberi manfaat bagi kita bersama. Kita bisa mendapatkan manfaat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih teman-teman. Kita masih akan belajar bersama pada mata kuliah pendidikan orang tua, pada sesi yang kesekian kalinya. Masih sehat-sehat saja ya, jaga kesehatan terus, makan makanan yang sehat, olahraga teratur, istirahat yang cukup, insya Allah agar kita bisa melewati pandemi ini tanpa ada problem-problem tertentu khusus bagi kita, gitu ya. Oke, kita lanjutkan materi kita berikutnya. Hari ini, oke. Nah, hari ini kita akan membahas, kemarin kita sudah membahas tentang masalah orang tuanya, sekarang kita membahas dari segi anaknya. Agar kita paham bagaimana posisi kedudukan anak dalam keluarga, gitu ya. Jadi, dalam slide Anda bisa lihat, ini konsep yang dasar, tetapi banyak orang tua yang kadang tidak menyangka atau tidak menyadari hal itu. Yang pertama, anak itu merupakan karunia terindah dan termahal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada setiap pasangan yang dikehendaki. Tidak setiap orang mendapatkan karunia ini. Oleh karena itu, anak tidak ternilai oleh apapun. Jadi begini, banyak orang tua yang diberi kemudahan, pasangan suami istri yang diberi kemudahan untuk mempunyai keturunan, sehingga mereka menganggap biasa saja, gitu ya, punya anak setelah menikah, punya anak, yaitu sebuah hal yang seharusnya, gitu. Tapi tidak bagi beberapa pasangan yang mungkin diberi ujian oleh Allah, susah, bahasanya susah dikaruniai keturunan. Sehingga sebetulnya anak itu adalah hal yang mutlak kehendak Allah untuk diberikan. Nah, ketika diberikan maka itu adalah anugerah tak ternilai. Jangan sampai disia-siakan gitu. Bahkan dalam beberapa penjelasan dari kedokteran pun ada sisi di mana pasangan suami istri sudah dicek semuanya, tidak ada masalah, sehat semua, tapi tidak bisa. Maka itu kasus pada infertilitas yang tidak bisa dijelaskan. Nah, ini yang menarik. Jadi, dokteran sendiri pun tidak bisa menjelaskan kenapa pasangan ini belum dikaruniai. Karena memang itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak menjadi tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya. Sehingga sudah menjadi keharusan bagi setiap orang yang menerima karunia tersebut untuk merawat dengan sebaik-baiknya, sebagai sebuah bentuk rasa syukur atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak seperti pasangan-pasangan lain yang mempunyai kendala dalam hal ini, gitu ya. Nah, term istilah-istilah anak dalam Al-Quran itu banyak. Jadi Al-Quran itu memberikan istilah terhadap anak itu dengan bahasa yang bermacam-macam. Ada zuriyah, dalam kamus artinya anak, cucu, keturunan. Ada ibnun, artinya anak juga. Orang walad artinya anak juga, tapi dalam lebih pada sifat lahir. Atfal, anak kecil. Sawi, anak kecil. Akrab, ya maknanya dekat juga dengan anak atau cucu. Asbab, anak juga. Gulam, anak tapi muda. Nasl, turunan. Robaib, anak dari Aldaya, anak angkat. Ini term artinya ada beberapa istilah tertentu yang merujuk kepada keturunan ini atau anak dalam Al-Quran, begitu ya, dengan term yang berbeda-beda. Ini bukan hanya anak total sudah mutlak, tapi ada macam-macam, dan penggunaannya itu sangat tergantung dengan tujuan-tujuan tertentu. Kenapa dinamai pakai zuriyah, kenapa dinamai walad, kenapa dinamai afal, kenapa pakai bahasa hulam, dan sebagainya. Nah, yang menarik,
Yang pertama sudah saya sampaikan bahwa anak itu anugerah terindah. Tapi ternyata dalam Al-Quran, anak itu juga punya terminologi positif maupun negatif. Jadi tidak semua anak itu konotasinya positif karena dianugerah begitu ya, tapi bukan berarti semuanya positif. Ada juga anak yang terminologinya atau konotasinya negatif. Kok bisa anugerah itu negatif? Nah, ini masalahnya. Kenapa itu bisa negatif? Karena tidak bisa dilaksanakan tanggung jawabnya kepada anak itu dengan baik. Maka anak itu menjadi negatif, menjadi ujian. Ada banyak pasangan suami istri yang sebelum punya anak, sebelum punya keturunan, mereka bahagia, mereka menjalani dengan sangat indah, mereka bersyukur luar biasa, mereka berusaha macam-macam. Tapi setelah punya anak, justru mereka goncang rumah tangganya. Ada yang seperti itu, goncang rumah tangganya bahkan hampir bercerai, umpama begitu ya. Ada yang begitu. Artinya, apakah adanya anak itu pasti baik? Belum tentu juga. Makanya ada konotasi positif, konotasi negatif. Ada anak yang membawa kebaikan, adanya anak membawa keburukan kalau tidak bisa diberi pendidikan yang baik. Ada juga kisah bahwa ada seorang yang setelah meninggal begitu ya, hikayat begitu meninggal, kemudian masuk ke surga karena amal ibadahnya, karena kebaikannya dia masuk surga. Tapi setelah beberapa saat di surga tiba-tiba dia diambil lagi. Ketika diambil, kenapa kok saya ditarik lagi dari surga? Ternyata ada anaknya dia yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik sehingga dia masuk neraka. Dan anak itu dianggap ketidaktahuan anak itu karena orang tuanya lalai memberikan pendidikan yang baik. Sehingga orang tuanya baik sendiri, anaknya tidak. Sehingga ketika anaknya terjerumus ke dalam neraka, dia nggak terima. Sehingga mengajak orang tuanya juga ditarik dari surga masuk ke neraka. Ini kan celaka begitu. Ini yang disebut ujian. Ini yang konotasi negatif dari adanya anak. Tetapi banyak yang konotasinya positif, banyak sekali waladun soleh itu. Bahkan ada yang orang tuanya masuk neraka karena kelakuannya yang tidak baik, tapi karena anaknya baik, kemudian menarik orang tuanya dari neraka masuk ke surga karena anaknya baik. Sehingga ini yang kita harapkan begitu ya, dengan didikan yang baik, dengan pemahaman yang baik, maka anak kita menjadi anak-anak yang anugerah tadi. Ini konotasinya yang baik, anak sebagai perhiasan hidup di dunia, jelas, anak sebagai penyejuk hati, anak sebagai anugerah dan amanah, investasi kehidupan akhirat, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi anak yang membawa amal yang tidak terputus, bagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa waladun soleh itu adalah amal yang tidak terputus. Ketika seorang meninggal, maka putus, nggak bisa beribadah lagi, tapi yang bisa mengirim pahala, mengirim doa sampai kepada kita adalah anak-anak kita. Ketika kita sudah meninggal, anak-anak kita kemudian berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka satu keburukan kita di dunia dihapuskan. Siksaan kita ketika dikubur maka dihilangkan satu gara-gara doa itu. Sehingga ketika ada pengajian itu saya mengikuti, ketika seorang anak mengucapkan itu 5 kali sehari, maka 5 kali juga orang tuanya dihindarkan dari siksa kuburnya. Itu kan luar biasa. Jadi kuncinya adalah ketika kita bisa mendidik anak kita dengan baik, maka itu menjadi investasi kehidupan akhirat yang luar biasa. Nah, ini yang konotasinya ujian, ada menjadi fitnah, dan bahkan menjadi musuh orang tua. Banyak. Sekarang contohnya banyak juga anak-anak yang naudzubillah membuat orang tuanya justru tersiksa begitu ya, karena jangan sampai ini naudzubillah, jangan sampai kita menjadi anak yang demikian, jangan sampai kita menjadi anak yang suul adab sama orang tua kita, anak yang durhaka macam-macam itu. Naudzubillah. Ini adalah konotasi negatif yang tidak bisa kita hindari, ada, tetapi jangan sampai ini terjadi, sehingga kita harus mendidik orang tuanya. Kita sebagai guru harus memberikan pemahaman kepada para orang tua bahwa mereka itu punya tanggung jawab besar untuk ini, gitu ya. Di sini ada beberapa hak yang harus anak terima dalam Al-Quran dari orang tuanya. Ada 2 paling tidak, ada yang bersifat immaterial atau hukul ma'nawi, ada bersifat materi, hukul ma'diyah. 2 hak ini harus diberikan.
sebagai orang tua kita harus memberikan dua hak ini. Jangan sampai hanya materi saja atau imateri saja. Dua-duanya harus kita berikan. Apa saja? Dua itu. Yang pertama, Anda lihat di sini. Ini yang bersifat imateri. Jadi ini adalah yang harus kita berikan pada anak. Yang pertama, adanya pertalian darah keturunan yang jelas. Jadi seorang anak butuh, makanya ada akte kelahiran itu penting. Karena ada anak-anak yang tidak punya riwayat yang jelas, itu kasihan. Pasti punya dampak psikologis yang tidak baik. Kemudian hak untuk hidup, kita kasih kehidupan dia, makan, minum, dan sebagainya. Hak untuk diberi nama yang baik, begitu ya. Nama-nama yang baik lah ya, nama-nama yang berarti baik, walaupun dalam bahasa Arab kalau sudah nama itu tidak perlu diartikan, tetapi pemaknaannya harus baik, niatnya kenapa dikasih nama itu. Walaupun ya beberapa hari ini kita melihat di internet ada yang nama yang viral itu ya, Dita, Leni, Rafia. Itu kan cukup menarik. Itu kan katanya, ini ngobrol-ngobrol saja, katanya ketika lahir orang tuanya, ibunya pengen anaknya dinamai Dita. Bapaknya, ayahnya bersandar, Dita Leni baik gitu, Dita Leni. Tambah lagi biar lucu, Rafia, Dita Leni Rafia. Kalau dipisah ya menarik, Dita Leni sama Rafia, tapi kita disambung jadi lucu, Dita Leni Rafia. Tapi ya itu apa namanya, nama-nama unik gitu ya. Tapi dalam Islam ya berikanlah nama-nama yang punya arti-arti yang baik. Kemudian hak mendapat persamaan derajat antara kakak adiknya dan lain sebagainya, hak untuk mendapat pendidikan. Nah, ini juga hak imaterial yang harus kita perhatikan. Pendidikan itu bukan hanya sekolah maksudnya ya, tapi contoh yang baik, bimbingan yang baik, pengasuhan yang baik itu pendidikan. Karena anak itu belajar dari 24 jam seharinya, mereka buat belajar sebetulnya. Belajar tentang dunia sekitarnya, tentang kehidupan orang tuanya, tentang kebiasaan orang tuanya. Ini pendidikan bagi mereka. Dan hak-hak yang juga bersifat material. Nah, ini jelas, hak penyusuan, disusui harus. Beberapa ibu yang tidak mau menyusui itu beberapa riwayat mengatakan akan banyak dosa gitu ya. Tapi yang bisa, tapi kalau yang nggak bisa ya namanya juga nggak bisa begitu ya. Tapi kalau bisa harusnya disusui. Kemudian diakikahkan dan hitan bagi anak laki-laki, akikah juga walaupun ini hak, tetapi juga kalau orang tuanya nggak mampu ya tidak apa-apa. Hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan waris, nah, ini juga hak. Sehingga jangan sampai kita menghilangkan hak-hak ini, karena jangan sampai kita sebagai orang tua menuntut anak untuk berbakti kepada kita, tapi kita tidak memberikan haknya mereka, begitu. Tapi sebaliknya kalau kita memberikan haknya, insya Allah anak-anak pasti akan bisa memberikan hak kita sebagai orang tua juga. Pola pendidikan dalam Islam yang harus kita terapkan pada anak-anak, ini yang penting, ada 3 hal besar pokok. Yang pertama akidah. Anda melihat ini, yang pertama dituliskan dalam Al-Quran yang harus kita ajarkan kepada anak-anak adalah akidahnya. Karena ini pondasi begitu ya, pondasi yang bisa membuat anak menjadi anak yang kuat, anak yang punya prinsip yang benar, punya pola hidup yang benar, karena akidahnya benar. Yang kedua ibadah. Setelah akidahnya baik, masuk ke ibadah. Bagaimana peribadatan hari-hari ini. Ketiga akhlak untuk dirinya, akhlak untuk keluarganya, mungkin juga masuk dalam hal ini akhlak untuk bermuamalah gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari 3 posisi ini, akhlak itu setelah ibadah dan akidah, kita sering karakter itu utama. Tapi untuk membentuk karakternya, anak-anak itu yang pertama harus kita tanamkan akidahnya yang baik, ibadahnya yang baik. Insya Allah kalau akidahnya baik, ibadahnya baik, maka akhlaknya akan baik. Nah, baru kalau kita sebagai orang tua sudah memberikan itu, maka kita bisa berharap anak pun melakukan kewajibannya kepada kita. Apa itu? Taat kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, memberikan nafkah kepada orang tuanya nanti, dan mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini akan diberikan kalau kita pun memberikan hak-hak mereka. Jadi, jangan sampai kita tidak memberikan hak-haknya kita sebagai orang tua, tetapi menuntut anak kita untuk bisa seperti ini. Ini yang kadang keliru begitu ya, keliru. Hak dan kewajiban itu berimbang. Yakinlah bahwa ketika kita menjadi orang tua yang baik, maka anak kita pun akan memperlakukan kita menjadi orang tua yang baik. Saya pernah cerita di, ya kalau Anda lihat medsos begitu ya, kadang pernah muncul ketika suatu saat ada orang tua yang sedang berbelanja kebutuhan
harian dengan anaknya, kemudian si orang tua beli piring yang agak jelek gitu ya, artinya plastik gitu yang biasa, kemudian anaknya tanya, Bu, itu piring untuk siapa? Jadi ibunya bilang, oh ini untuk Simbah, untuk kakekmu itu nggak usah yang bagus-bagus, yang begini saja. Gitu. Itu anaknya merekam loh, Bu, merekam. Yang begini ini merekam. Setelah betul-betul simbahnya itu diberikan makan pakai piring yang jelek itu, karena dianggap sudah tidak begitu dalam tanda kutip penting-penting amat, maka tiba-tiba anaknya pun suatu saat berpikiran begitu. Dia gambar gitu ya, dia gambar baju atau apa yang jelek, kemudian ibunya bilang, nak, kok itu kamu gambar atau kamu menyimpan benda yang itu kenapa? Benda yang kurang baik itu. Ini untuk ibu nanti, kalau ibu sudah tua. Jadi dia pun merekam itu, bahwa nanti kalau orang tua tua akan diperlakukan seperti itu. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai begitu. Mereka itu akan belajar dari bagaimana cara kita memperlakukan kepada orang tua kita, memperlakukan kepada anak kita. Maka jadilah orang tua yang baik, maka anak kita insya Allah akan jadi anak yang baik. Oke, begitu teman-teman. Hak dan kewajiban kita kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang lalai kepada tanggung jawabnya. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih banyak. Itu materi dari saya secara singkat. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut makalah dan artikel yang saya berikan via Google Classroom. Terima kasih banyak. Mari tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.